Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sri Oktavia Rambe, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Binjai, Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi saya mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana yang menjadi fasilitator saya yaitu Ibu Suci Rohayati dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Paridawati Tanjung. Berdasarkan modul 1.1 yang sudah saya pelajari dan sudah saya diskusikan bersama fasilitator, pengajar praktik, instruktur, ataupun rekan-rekan sejawat di pendidikan guru penggerak angkatan 7, maka saya dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana diantaranya yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidik ibarat petani. Guru atau pendidik hanya mampu menuntun, yaitu memfasilitasi atau membantu tumbuhnya anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian, kesimpulan yang bisa saya dapatkan mengenai kodrat anak. Guru sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman anak. Kemudian, ada trilogi pendidikan. Ingarso Sung Tulodo, guru harus menjadi teladan di depan. Ing Madio Mangun Karso, di tengah guru harus memberikan motivasi. Dan Tuturi Handayani, artinya di belakang guru harus memberikan dorongan ke siswa. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan yaitu tentang konsep merdeka belajar, di mana sekolah, guru, dan siswa memiliki kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar. Yang terakhir, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan penanaman budi pekerti. Jadi budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saya merefleksi diri saya dengan 3 buah pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, berikut pemaparan penjelasan saya mengenai refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 antara lain, selama ini saya masih sulit mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa, sebab saya tidak memahami gaya belajar siswa. Yang kedua, saya masih mendominasi pembelajaran di kelas. Walaupun saya sudah menggunakan model pembelajaran, namun saya masih beranggapan bahwa saya harus tetap menjelaskan materi ke siswa melalui metode ceramah, agar siswa dapat mengerti materi yang saya berikan. Selanjutnya, saya mengejar materi sampai tuntas dan target pembelajaran saya adalah siswa harus mencapai nilai KKM yang diberikan oleh sekolah. Kemudian, saya jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga saya tidak mengetahui tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Selanjutnya yaitu siswa pasif dan motivasi belajar yang rendah dari siswa. Di dalam kelas, saya sering mendapati siswa-siswa yang sangat pasif. Ketika saya bertanya apakah sudah mengerti, siswa hanya diam. Dan apabila saya bertanya ada yang ingin ditanyakan, siswa juga diam yang membuat saya tidak semangat untuk mengajar. Kemudian, saya sering memarahi siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya dan menyamakan kemampuan setiap siswa dalam satu kelas. Dan yang terakhir, saya mendisiplinkan siswa dengan menggunakan ancaman dan hukuman agar siswa patuh terhadap saya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini antara lain, saya akhirnya memahami bahwa pendidikan itu seharusnya menuntun, sesuai kodrat anak, berpihak pada anak, dan menumbuhkan budi pekerti.
Pendidikan untuk menuntun. Saya menjadi sadar bahwa pendidikan itu adalah untuk menuntun anak menggali minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri anak, bukan menuntut anak menjadi seperti apa yang saya inginkan. Tugas seorang pendidik adalah untuk menuntun anak menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dan pendidikan menciptakan ruang bagi siswa untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka secara batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Selanjutnya, pendidikan harus sesuai kodrat alam dan zaman. Saya semakin menyadari bahwa setiap anak itu tidak sama, setiap anak itu unik. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat yang ada pada dirinya. Jadi, saya harus dapat menerima segala bentuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing anak. Saya juga memahami bahwa anak tidak terlahir seperti kertas putih. Anak lahir sudah membawa garis-garis samar, dan pendidik atau guru hanya dapat menuntun untuk menebalkan garis-garis samar tersebut agar anak dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhlah kekuatan kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada anak. Setelah memahami bahwa setiap anak itu berbeda, maka saya juga menyadari bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada anak dengan gaya belajar audio, ada anak dengan gaya belajar visual, ada anak yang dengan gaya belajar audio visual atau bahkan dengan gaya belajar yang kinestetik. Oleh sebab itu, saya harus mampu mendesain pembelajaran agar mampu mengakomodir gaya belajar siswa yang beraneka ragam, sehingga siswa tidak merasa tertekan saat belajar dan bahkan merasa senang dan bersemangat saat belajar dengan saya. Selain itu, dengan mendesain pembelajaran yang tepat, maka segala minat, bakat, potensi siswa dapat tergali dengan baik. Kemudian pendidikan itu adalah untuk menumbuhkan budi pekerti. Menurut teori konvergensi, ada watak biologis yang melekat pada anak dan tidak dapat dilenyapkan. Guru bertugas untuk menyamarkan garis-garis yang tidak baik pada anak dan menebalkan garis-garis baik yang dapat memperbaiki laku anak, sehingga tumbuhlah budi pekerti anak yang baik. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Pendidikan di sekolah tidak sekedar untuk mentransfer ilmu saja ke siswa, tetapi juga untuk menumbuhkan budi pekerti siswa sehingga siswa dapat menjadi anak yang memiliki karakter yang baik. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, menerapkan sistem AMONG, menuntun siswa dalam pembelajaran, bukan menuntut siswa mencapai apa yang saya inginkan. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Yang ketiga, mengenal karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang keempat, saya akan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dengan berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan saya. Yang kelima, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 di mana siswa akan saya tuntun untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi sesuai dengan kodrat siswa. Dan yang terakhir, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan minat dan bakat siswa. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat yang masih tetap berjuang untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam sehat dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.